Pemirsa, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti bekerjasama dengan Asosiasi Hotel Indonesia untuk menyediakan tempat isolasi mandiri berbayar. Nantinya ada hotel yang memakai fasilitas pemerintah secara gratis, tetapi ada juga hotel yang disiapkan untuk masyarakat yang mampu. Nah, hotel dijadikan lokasi isolasi mandiri untuk pasien COVID-19 tanpa gejala atau OTG. Kepgub nomor 979 berproses menyiapkan 3 tempat untuk isolasi mandiri, isolasi terkendali yang sedang dalam proses. Dan kami juga selalu berkoordinasi dengan teman-teman tim pusat, selain tower yang sudah disiapkan oleh timnya Pak Doni, juga ada sedang berproses menyiapkan beberapa hotel di DKI untuk bisa menjadi tambahan tempat alternatif pilihan untuk menjaga warganya supaya bisa melakukan isolasi mandiri dengan sukses. Selain itu juga Pemprov DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan Persatuan Asosiasi Hotel menyiapkan beberapa hotel yang secara mandiri masyarakat bisa pilih sehingga bisa dilakukan di hotel. Tentu ini berbeda ya dengan hotel yang nanti disiapkan oleh pemerintah. Jadi ada hotel yang memang memakai fasilitas pemerintah gratis, tapi ada juga beberapa hotel yang disiapkan untuk masyarakat yang mampu. Karena kita tahu bahwa warga DKI kan sangat heterogen. Dari mulai yang status ekonomi tinggi sampai yang membutuhkan bantuan. Sehingga ini yang kita siapkan. Ya, sedang dalam proses, jadi beberapa sudah ada yang berjalan. Dan kita terus menambah satu sisi untuk menumbuhkan ekonomi dari sektor hotel sebagai bagian dari mempermudah warga untuk melakukan isolasi. Karena kadang-kadang di rumah meskipun rumahnya nyaman, tetapi khawatir untuk menularkan kepada anggota keluarga yang lain, sehingga kita bekerjasama dengan beberapa hotel untuk bisa mengakomodir, tentu dengan pembekalan dari aspek kesehatan. Dan ini baru dibahas untuk DKI Jakarta saja atau nanti juga akan diterapkan di provinsi? Ya, pemirsa, kembali lagi di Lunch Talk dan masih bersama dengan Pak Krisnadi, Ketua PHRI DKI Jakarta. Pak Krisnadi, nah ini jadi sejauh ini sudah ada berapa hotel yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk isolasi mandiri ini, Pak? Oke, dari listing pertama kami ajukan dan dikirim sudah ke Satgas COVID, itu totalnya ada 30 hotel. 30 hotel di DKI Jakarta ya, Pak ya? 30 hotel berbintang 2 dan 3 ini untuk menampung tamu-tamu atau pasien OTG yang dibayar oleh pemerintah hotel tersebut. Ini di luar tenaga kesehatan, nakes. Untuk nakes akan ditampung di hotel bintang 4. Nah, cuma seiring dengan klarifikasi dan verifikasi dari pihak Satgas COVID, tentu angka-angka tersebut tidak bisa semuanya langsung diterima. Dan angka tersebut cukup dinamis, jadi per 1 jam yang lalu kami sudah menerima berita dari Satgas COVID, ternyata baru 3 hotel yang lolos atau bisa diterima memenuhi persyaratan untuk menerima pasien-pasien OTG yang dititipkan di hotel bintang 2 dan bintang 3. Oke. Jadi baru sekitar 3 hotel yang lolos gitu ya, seleksi seperti itu untuk dijadikan tempat bagi isolasi bagi pasien OTG. Nah, ini yang dari hotel-hotel tadi yang disampaikan ada sekitar 32 hotel yang lolos 3. Nah, ini yang berbayar atau seperti apa, Pak? Bukan. Jadi kalau saya mau sebut kelompok A ini adalah hotel-hotel bintang 2 dan bintang 3 untuk menerima pasien OTG yang tidak bisa ditampung di rumah sakit ataupun di Wisma Atlet Kemayoran. Ini dibayar oleh pemerintah pusat. Oh, jadi yang gratis lah oleh masyarakat gitu ya? Oleh masyarakat yang gratis. Ya. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, ini kelompok P, untuk tenaga kesehatannya sendiri, nanti juga akan dibayar oleh pemerintah dan mereka dititipkan di hotel bintang 4. Baik. Nah, yang tadi dibahas tadi dalam segmen sebelumnya, ada juga hotel-hotel yang harus bayar sendiri-sendiri. Nah, itu kami serahkan kepada hotel-hotel yang bersangkutan, mana yang mau turut berpartisipasi. Dalam arti kata, mereka harus terima langsung tamu yang akan membayar dengan uang mereka sendiri, namun mereka juga harus tentunya lulus dari kualifikasi dan verifikasi oleh tim Satgas. Baik, Pak. Nah, lalu selanjutnya kalau misalnya untuk yang berbayar begitu kan, ini harganya
seperti apa Pak? Apakah akan ada potongan harga tertentu atau ada harga khusus seperti itu Pak? Sebentar, ini maksudnya dibayar siapa? Yang dibayar oleh warga begitu? Kalau Pasien dibayar OTG. oleh warga itu diserahkan kembali kepada masing-masing hotel. Mereka punya kebebasan untuk menentukan harga karena tentu mereka harus bersaing dan di antara hotel-hotel yang menyediakan untuk paket serupa itu. Beda bintang, beda lokasi, beda penanganan oleh hotel-hotel tadi, meskipun semuanya tentu harus lolos dari kualifikasi protokol kesehatan, itu mempunyai kebebasan. Tapi kalau misalnya saya bisa dapat bocoran, apakah harganya akan sama seperti harga hotel reguler, artinya sama seperti bukan pasien, atau seperti apa Pak harganya nanti kira-kira kisi-kisinya Pak? Apakah akan sama atau ada harga khusus? Logikanya harusnya beda. Karena ketika kita tahu bahwa dia menawarkan paket-paket tadi, tentu paket-paket tadi kembali lagi harus memperhatikan protokol kesehatan. Ini jelas penanganannya tidak biasa, baik penanganannya di dalam kamar, baik food and beverage-nya, baik protokol ketika masuk dan sebagainya. Hotel-hotel juga harus menyiapkan bahwa karyawannya sendiri juga harus secara reguler dites dan sebagainya. Jelas harganya tidak sama dengan pada waktu kita sebelum ada pandemi. Baik. Berarti nantinya itu tentunya akan ada ada petugas kesehatan khusus yang akan datang. Nah ini bagaimana dengan mekanisme perawatan OTG di hotel Pak? Apakah sama seperti di Wisma Atlet atau bagaimana? Nah ini pertanyaannya berarti kembali ke hotel-hotel yang berbayar ya, hotel-hotel yang dibayar oleh pemerintah ya untuk bintang 2, bintang 3. Kalau bintang 2, bintang 3 yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pasien OTG tadi kurang lebih sama seperti Wisma Atlet Kemayoran. Jadi memang kita dipersiapkan sebagai cadangan untuk menerima ketika pasien-pasien tadi tidak bisa tertampung di rumah sakit ataupun di Wisma Atlet Kemayoran. Jadi kurang lebih penanganannya sama, protokolernya sama. Kita akan selalu dipantau oleh tim medis yang dikoordinasi oleh pihak dinas kesehatan. Kita juga akan selalu dipantau oleh dari sisi keamanannya oleh pihak TNI Polri. Semua protokol-protokol tadi harus diikuti dan jelas akan menambah biaya dibandingkan reguler. Baik. Nah, tapi kalau untuk prosedurnya itu seperti apa Pak untuk bisa dirawat di hotel tadi? Bagi seorang pasien yang tadi setelah ke puskesmas ataupun ke rumah sakit dan ternyata rumah sakit maupun Wisma Atlet Kemayoran penuh, mereka tentu akan dirujuk oleh pihak dinas kesehatan terkait untuk ke hotel yang sudah dipilih oleh Satgas Covid tadi. Jadi sekali lagi, ini sebagai cadangan ketika Wisma Atlet Kemayoran dan juga rumah sakit tadi penuh, tidak bisa tertampung lagi, mereka akan dirujuk dan dikirim ke tempat hotel tadi. Karena di hotel tadi juga ada pihak-pihak para medis yang dikoordinir oleh Dinkes ataupun juga rumah rujukan terkait yang selalu mengawasi dari sisi kesehatannya. Dan ketika mereka bertambah berat atau bertambah parah, nah pihak Dinkes tadi dan pihak Satgas Covid juga akan mengkoordinir membawa pasien tadi dari hotel yang bersangkutan dikirim ke rumah sakit yang ditunjuk. Ketika pasien tadi sudah sembuh, ya tentu dia diizinkan untuk pulang ke rumah lagi. Dan selama mereka masih di hotel, mereka akan dapat pengawasan yang ketat, tidak bisa dikunjungi oleh kerabat, sanak famili, tidak bisa sembarangan menerima titipan makanan dari luar, karena di situ benar-benar dirawat seyogianya pasien OTG dan harus berkurung diri di kamar. Baik, jadi untuk pasien OTG ini yang akan dirawat di hotel yang dibayarkan oleh pemerintah itu sesuai dari rujukan dari pemerintah sendiri ya. Artinya kalau misalnya Wisma Atlet atau rumah sakit rujukan sudah penuh, baru nanti akan dibawa di situ. Itu yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya yang berbayar sendiri ini Pak, hotelnya apakah sudah ada Pak? Sudah, beberapa teman-teman di hotel sudah menawarkan diri dan kembali itu pun akan melalui juga klasifikasi dan verifikasi oleh pihak Satgas. Baik. Oke, baik Pak Krisnadi, kita masih mau ngobrol soal hal ini. Untuk itu nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk akan segera kembali.